paling tidak harus fasih dalam mengoprek-ngoprek ya, tidak hanya perangkat lunak ya, hardware-nya. Membuat katakanlah merakit sebuah sistem komputer itu mudah. Ya, semua komponen dalam perangkat keras dalam komputer itu saja. Beli prosesor, kok modelnya Intel ya, model AMD, nggak ada yang lain daripada itu. Ya kalau sekali lagi kalau beli rakitan ya, kalau beli ya pabrikan ya sudah satu set itu. Dan itu dalam perangkat-perangkat I/O itu diorganisasikan dalam sebuah sistem komputer, ya kita ingat, kita pernah diskusi lah zaman dulu gitu ya, bahwa sistem komputer zaman sekarang itu diorganisasikan dengan model seperti ini. Jadi ya selalu juga sudah kita diskusikan, teknologi komputer zaman sekarang itu kan multitasking. Sebenarnya kalau kita berbicara prosesor, zaman sekarang, teknologi zaman sekarang itu semua komponen, semua perangkat dalam sistem komputer itu ya punya prosesor. Maka ada istilah, ada prosesor utama, itu kalau kita komputer-komputer seharian kita ada Intel, ada AMD. Intel yang 2 core, 3 core gitu ya. 2 nggak ada sih, ganjil semua rata-rata gitu ya. Nah itu main prosesor. Perangkat I/O juga punya prosesor, I/O prosesor istilahnya. Nah, karena mereka punya prosesor, ya tentunya punya alat pemroses, tentunya mereka masing-masing bisa bekerja secara mandiri, independen. Tapi ya tidak berarti terus bekerja tanpa ada pengendalian, pengontrolan gitu ya, harus ada gitu ya. Nah, teknologi zaman sekarang sederhana lah dalam pengorganisasian sistem komputer, semua tinggal colok sana colok sini tadi lewat portnya gitu ya. Dan karena mereka bekerja secara mandiri, maka dalam pengelolaannya, pengorganisasiannya itu, pengintegrasian kerja itu adalah dengan cara kirim-mengirim pesan, kirim-mengirim pesan itu bisa kirim-mengirim data, bisa kirim-mengirim instruksi dari satu bagian, satu komponen ke komponen yang lain. Nah, judulnya kirim-mengirim, tentunya ada tempat lah buat mengirimkan sesuatu itu. Lah itu yang dikatakan dengan bus gitu ya. Jadi semua, kalau kita lihat, ini contoh saja, kalau kita lihat di gambar ini, semua
komponen itu akan dikaitkan, ya dicolokkan lah kalau di keseharian kita ke bus. Ini kalau di mainboard, mungkin kalau sering buka komputer di mainboard nggak kelihatan ya, karena mainboard kan berlapis-lapis, bagian terluar ya cuma hijau aja begitu ya, sedikit bagian kelihatan lah garis kuningnya gitu ya. Tapi yang paling kelihatan itu kalau misalnya Anda punya hard disk gitu ya, misalnya kemudian Anda mau colokan ke komputer, itu kan ada kadang-kadang ada kabel yang bentuk kayak pita begitu. Itu kalau kita sering sebut kabel bus gitu ya. Nah, kadang-kadang bus ini kan di-extend sampai keluar karena memang ada komponen eksternal yang mesti diintegrasikan ke sistem. Lah, wujud dari kabel bus itu bentuknya kayak pita begitu. Nah, modelnya adalah pita karena data yang dikirimkan, sesuatu yang dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat yang lain itu bentuknya, pengiriman adalah bentukan yang paralel. Jadi kirimnya byte per byte ya. Byte per byte, 1 byte itu kan 8 bit. Nah, sehingga sistem pengkodean sekarang karena 8 bit, maka setidak-tidaknya kabelnya itu akan ada di dalamnya 8 tembaga, 8 kabel lagi lah gitu ya. Masing-masing kabel itu akan mengirimkan 1 bit. Ya tidak cuma 8, ada beberapa bit tambahan, ada bit parity untuk ngecek segala macam lah ya gitu ya. Nah, ini bentukan bagaimana perangkat-perangkat I/O itu secara arsitektur diorganisasikan dalam sebuah sistem komputer. Oke, MC dan pertanyakan dulu. Nah, itu istilahnya bus gitu ya. Maka dikatakan di sini dia adalah bentukannya share direct access ya, karena semua semua akan berkomunikasi ya lewat situ ya otomatis lah bus ini bentuknya adalah share direct access. Kemudian ada sila ketiga yaitu controller. Perangkat I/O itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Pertama tergantung daripada fungsinya, yang kedua tergantung daripada modelnya. Bicara itu macam-macam, bicara itu kan banyak sekali lah dimensi yang kita bisa diskusikan terkait dengan karakteristik daripada bentuk daripada perangkat I/O. Contoh yang paling gampang yang kelihatan sekali lah, kalau Anda sering perhatikan Anda punya kalau sekarang berarti DVD drive misalnya. DVD itu atau CD drive lah, itu bentuk CD-nya kan piringan seperti itu. Saya nggak tahu Anda pernah memperhatikan apa enggak. Kalau kita masukkan CD kemudian kita suruh membaca, ada mekanisme mekanik di situ. Jadi ada pembacanya, ada optik pembaca. Kita kadang bisa lihat kalau sering keperhatikan ya, itu ada titik warna merah, itu bergerak. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara itu si DVD-nya atau CD-nya itu berputar. Nah, pergerakan itu tentunya ada yang mengontrol di sisi DVD drivernya. Secara teori nanti minggu depan kita diskusikan, kalau ya DVD itu kan salah satu media penyimpanan data. Itu di mana file-file berkas-berkas itu ya ditempatkan dalam DVD itu. Penempatan file-file dalam DVD itu tentunya pemahamannya itu kalau kita mau mintakan komputer untuk mengambil sebuah file, mengakses sebuah file, ya maka mekanismenya adalah si controller itu akan cari di mana posisi, menyuruh head pembaca, menyuruh optik membaca posisi yang pertama adalah posisi indeksnya. Ibaratnya buku, kalau mau mencari sebuah topik, baca dulu daftar isinya. Dengan baca daftar isi, nanti ketemu halamannya, di posisinya di mana. Nah, nanti setelah dapat posisinya baru ada controller lagi, ada pengontrol si perangkat itu untuk membaca pada posisi halaman itu, pada posisi di dalam storage. Nah, ini proses mekanis. Semua perangkat I/O ada yang mengendalikan kerja daripada si perangkat I/O itu. Itu dikatakan dengan controller atau host adapter. Nah, ini 3 konsep. Jadi perangkat I/O selalu akan dicolokkan ke
sistem, diintegrasikan ke sistem komputer lewat port, kemudian dia akan berkomunikasi dengan komponen-komponen lain sebagai satu bentuk integrasi sistem lewat bus, gitu ya. Nah, dalam bekerja chip perangkat I/O itu akan ada pengendalinya atau controllernya. Nah, ini konsep utama dari namanya I/O, perangkat I/O hardware. Oke, sampai sini ada yang menanyakan. Oke ya. Oke, lah. Oh, lupa tadi saya jelaskan. Ya karena model organisasinya itu adalah seperti tadi bahwa model kerjanya adalah dalam bentuk kirim-mengirim perintah, kirim-mengirim sesuatu, ya bisa instruksi, ya bisa data, ya bisa informasi, ya namanya kirim-mengirim sesuatu, tentunya akan ada alamat kemana sesuatu itu mau dikirim. Artinya setiap perangkat itu akan punya alamat. Jadi kalau ada sesuatu yang dilempar, dikirimkan ke bus, kemudian akan dibaca terus oleh si bus, itu dibaca terus oleh si perangkat. Kalau memang sesuatu itu merujuk pada alamatnya dia, maka dia akan ambil sesuatu yang lewat itu. Nah, karena seperti itu, maka semua port, semua komponen itu punya alamat, dan itu yang sudah disediakan oleh si perangkat kerasnya itu. Kalau Anda suka ngoprek-ngoprek sistem BIOS di komputer gitu ya, itu sebelum masuk sistem operasi kita bisa mencet sesuatu lah, biasanya F1 kah, bisa Del kah, bisa F2 kah. Lah itu ya sebenarnya itu program, tapi memang sudah disediakan oleh sistem komputernya, diposisikan di ROM gitu, jadi program-program kecil lah untuk men-set perangkat keras lah, kalau udah bilang seperti itu, perangkat kerasnya supaya bisa diintegrasikan ke operating system. Lah itu semua port itu punya alamat. Lah ini contoh saja gitu ya. Sekali lagi bahwa modelnya sekarang semua plug and play. Ya kalau plug and play sudah jadi tidak dinamis, bisa berubah-ubah. Kita bisa kok punya hard disk lebih daripada satu gitu ya. Apalagi sekarang ada USB, sudah jelas USB, Universal Serial Bus. Data itu bisa dikirimkan dalam bentuk seri, bisa pula dalam bentuk paralel. Kalau yang bus itu, kalau lihat dari bentuk pita itu tadi, ya data yang dikirimkan itu bentuknya paralel. Kalau USB judulnya sendiri Universal Serial Bus, berarti data yang dikirimkan dari flash disk, dari USB lah, perangkat USB ke sistem, atau sistem ke perangkat USB, yang pasti adalah bentuknya serial. Kalau kita lihat itu kan ada empat yang buat nyambungin lah, empat sambungan kabel lah di dalamnya itu. Ya 2 kan untuk power, 2 untuk data. Nah itu sudah punya alamat semuanya gitu ya, dan bisa lebih daripada satu. Anda bisa punya USB hub, menjadi satu port USB, Anda colokin USB hub, nah itu bisa ada berapa, terserah 3, 4, 5 gitu ya. Nah di masing-masing portnya USB hub port, nah itu bisa Anda colokin lagi satu kabel, tapi nanti dipakai untuk beberapa buah perangkat I/O. Itu bisa kok. Bagaimana bisa taunya satu kabel kok bisa jadi 5 ya? Karena itu tadi ada data yang dikirimkan, masing-masing port hub di USB itu ya, di port di USB hub itu ya punya alamat gitu. Jadi tidak akan pernah salah. Nah ini contoh saja pengalamatan komponen I/O di dalam sistem. Tidak cuma satu ya, maka di kolom yang sebelah kiri itu dikatakan range-nya. Misalnya untuk DMA controller itu 000 sampai 00F, berarti ada 16. Kita bisa menempatkan 16 DMA controller misalnya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini bentukan pengalamatan perangkat I/O. Oke, ada yang bertanya di sini? Oke, nah kemudian dalam pengelolaan sistem komputer, entah itu CPU, entah itu
ya ini perangkat I/O, entah itu kemana kita memori gitu ya, pengelolaan proses, semua itu kan butuh informasi terkait dengan apa yang dia kelola. Tadi perangkat I/O itu dalam sistem itu bisa saja akan ada lebih daripada 2, ya, 1 input 1 output itu minimal gitu ya, bisa lebih daripada 2, dan semua itu harus terinformasikan supaya bisa dikelola. Contoh yang paling sederhana adalah contoh printer misalnya, paling gampang printer. Kalau kita mengetik naskah, katakanlah besar daripada naskahnya terketikkan ada 100 halaman, tesis misalnya gitu ya, kemudian kita perintahkan mencetak printer. Nah, kan pencetakan untuk berikutnya harus bisa dikerjakan oleh printer setelah selesai perintah mencetak naskah yang 100 halaman itu tadi gitu ya. Nah, bisa, karena karakteristik printer seperti itu ya, tidak bisa printer itu diberlakukan seperti model share, lagi tengah-tengah mencetak sebuah berkas, belum selesai nyetak lagi perintah dari file yang lain untuk file yang lain, nggak bisa gitu ya. Artinya bahwa operating system harus tahu berbagai macam hal yang terkait dengan perangkat I/O, dan operating system mengelola lebih daripada banyak sekali perangkat I/O. Semua informasi yang terkait dengan perangkat I/O itu harus ditempatkan pada satu data. Ya. Itu nanti namanya adalah device status table. Ini istilah dikatakan dengan pooling. Jadi ada pengumpulan semua informasi yang terkait dengan perangkat I/O. Ya, bisa saja ada statusnya, bisa saja ya, status berarti bicara ada misalkan siap menerima perintah, command ready, status sibuk, status error artinya bahwa ada sedang penanganan interupsi. Jadi printer misalnya lagi tengah-tengah mencetak, tahu-tahu misalnya kertasnya kusut, paper jam. Nah, kalau paper jam berarti kan ya dia akan kirimkan interupsi ke operating system. Nah, operating system akan ada komentar tulisan paper jam. Nah, itu kan berarti ada permintaan untuk penanganan ke operating system. Apa yang ditangani operating system? Itu kasih komentar printer sedang ngadat. Itu nunggu sampai si manusia itu menormalkan kembali printer, gitu ya. Nah, sementara proses penormalan posisi kertas itu berlangsung, ya nggak bisa printer itu dimanfaatkan oleh proses-proses yang lain. Tunggu dulu sampai ada tanda sinyal dari user menekan apalah dari si printer itu, ya ada tombol-tombol atau ada cara di printer itu, nanti printer itu akan mengirim interupsi lagi ke sistem, oke, udah beres. Nah, baru kemudian bisa dimanfaatkan, diteruskan pekerjaan pencetakannya itu. Ya tergantung pada interupsinya apa, apakah mereset, apakah melanjutkan, dan seterusnya. Nah, ini state yang juga terinformasikan di dalam pengelolaan operating system. Nah, ini pooling gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Nah, tadi jadi sekali lagi dalam ya seperti kemarin pengelolaan proses ada namanya PCB, proses control block. Itu isinya ya kumpulan informasi yang terkait dengan proses-proses yang dikelola oleh operating system. Nah, pun sama kalau bicara perangkat I/O pun demikian, akan ada informasi yang terkait dengan semua perangkat I/O, ya status perangkat I/O-nya, informasi posisi alamatnya di mana, dan seterusnya, dan berbagai macam informasi lah. Nah, ini istilahnya di dalam teori operating system itu namanya adalah device status table. Judulnya saja jelas, device status table, tabel yang menginformasikan status daripada perangkat. Ini contoh ilustrasi saja. Ini model datanya adalah link list gitu ya. Yang sebelah kiri itu adalah daftar perangkat-perangkat I/O yang terintegrasi ke sistem komputer. Kemudian di sisi yang karena link list, maka ini mungkin ada lebih daripada satu yang di sisi kelompok sebelah kanan. Nah, itu informasi-informasi yang terkait dengan perangkat masing-masing. Jadi contohnya seperti di situ, misalnya di
ada perangkat disk unit 2 statusnya sibuk. Nah, sibuk itu kenapa? Karena ada 2 proses yang sedang menggunakan proses itu. Nah, ini bisa saja terjadi karena dia karakteristiknya share gitu ya. Printer sibuk, cuma 1 yang sedang menggunakan. Di printer nggak bisa di-share. Jadi tadi ya bahwa semua perangkat itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya, tergantung terhadap tugas fungsinya mau seperti apa. Gitu ya. Nah, informasi ini istilahnya namanya device status table, lah pengumpulan daripada penyatuan data untuk semua perangkat I/O ini, itu istilahnya adalah pooling gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, nah kemudian struktur kernel. Kernel, istilah kernel, operating system, ini juga sudah kita diskusikan di awal-awal kuliah, waktu kita bicara konsep daripada operating system. Operating system yang sebenarnya program. Sekali ke operating system sebenarnya program. Konsep pun sama ketika operating system mau dikerjakan. Program operating system itu di dalam pengeksekusiannya sama persis dengan kalau orang menjalankan program. Mekanismenya sama. Ketika dijalankan, dia baca dulu file operating systemnya, ada posisinya di storage. Nah, dibaca, kemudian di-copy ke dalam memori si operating system itu. Dan nanti baru dikerjakanlah instruksi per instruksi. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, karena ini adalah program, inputan daripada operating system adalah aplikasi. Itu inputnya untuk operating system. Ya luarannya adalah ya apa yang dihasilkan daripada proses tersebut. Jadi kernel itu sebenarnya ya program. Operating system harus dipahami, operating system itu tidak hanya kernel sebenarnya. Sebagai sebuah produk, operating system tidak cuma kernel. Contohnya Windows misalnya. Kalau kita menginstall Windows misalnya, ya Anda bisa lihat awalnya komputer kita kosong, begitu kita install Windows ada apalah misalnya Windows Explorer misalnya, atau muncul media player di situ, atau muncul kemarin ada defragmenter misalnya. Semua itu adalah aplikasi yang mendukung penggunaan komputer, tapi itu bukan operating system sebenarnya, itu aplikasi yang bisa digunakan oleh user dalam bekerjanya user itu. Lah kernel ini adalah si operating system-nya itu sendiri, si Windows-nya itu sendiri, gitu ya. Nah, operating system si kernel ini, kalau ya operating system ini, kalau kita kembali ke teori-teori kita, tentunya dia setidak-tidaknya kan akan memiliki setidaknya 3 subsystem yang mengelola memori, kemarin sudah kita diskusikan, ada subsystem yang mengelola prosesor, CPU dalam hal ini gitu ya, itu juga sudah kita diskusikan. Lah terakhir, hari ini ada subsystem yang dalam kernel itu yang menangani khusus untuk perangkat I/O. Jadi ada kernel I/O subsystem. Jadi ini adalah subsystem di dalam kernel yang khusus menangani perangkat pengelolaan perangkat I/O. Lah, perangkat I/O itu di dalam sistem komputer itu bisa ada banyak. Tadi teorinya, pertama subsystem itu sebenarnya, subsystem I/O itu dia punya perangkat I/O itu dia punya prosesor sendiri. Jadi sebenarnya secara teoritis ya dia bisa bekerja secara mandiri. Kemudian yang kedua itu diintegrasikan ke sistem lewat colok-colokan, lewat port. Bentuknya dalam organisasi adalah kirim-mengirim sesuatu dari satu I/O, satu komponen ke komponen yang lain. Lah, ya tentunya dalam hal dia bisa bekerja ini, saya nggak tahu, pasti ada pernah perhatikan. Setiap kali kita beli perangkat I/O, itu pasti disediakan. Kalau kita sering bilang ya drivernya, ya bentuknya apa ya? Kalau perangkatnya besar ya suka ada CD. Kalau pendrive saja, contoh paling gampang pendrive. Memang sih kita beli pendrive cuma pendrive-nya aja, flash disk-nya saja seperti itu. Tapi coba perhatikan deh, Anda beli baru, yang mereknya belum pernah ada punya ya, udah Anda colokkan ke dalam sistem, perhatikan itu. Itu di posisinya ada installing tuh, ada install drivernya itu.
si pendrive itu. Dan itu hanya akan dilakukan satu kali, pertama kali kita mencolok flash disk-nya. Nanti kedua, ketiga, keempat ya nggak ada, karena sudah ada, maka dia tidak akan lagi menginstall. Itu kan sering disebut dengan istilah driver. Ya memang Windows sudah menyediakan secara standar tadi karena konsepnya plug and play. Kalau pendrive, perangkat-perangkat yang dicolokkan ke USB itu ya semua sudah siap pakai lah. Tapi kadang-kadang ada yang dikasih drivernya dalam bentuk CD. Nah, memang kalau ada preprinter misalnya, memang driver CD-nya itu tidak perlu kita install, bisa. Kenapa? Karena Windows sudah menyediakan driver standar. Sekali lagi, driver standar punyanya Windows. Nah, cuman ini ya tidak optimal, tidak akan maksimal si perangkat itu. Contoh yang paling gampang itu ini, saya layar monitor lah LCD, LED gitu ya. Kalau kita gunakan standar Windows ya mungkin resolusinya tidak tinggi-tinggi amat, pun gambarnya tidak sempurna sekali. Tetapi kalau kita installkan driver punya si perangkat itu resolusi akan bagus sekali. Karena biasanya ini perangkat ini namanya perangkat keras pabrikan, jadi akan ada kecocokan lah antara arsitektur daripada hardware dengan softwarenya. Kalau standar itu kan ya standarnya Windows saja gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan driver. Jadi perangkat lunak yang memang diadakan oleh pabrik lah, kalau boleh dibilang seperti itu, si pabrikan, si vendor, dalam mengelola perangkat I/O. Dan dia akan mengkomunikasikan antara operating system ke perangkat I/O. Ini ada banyak sekali, gitu, tergantung pada konfigurasi komputer kita, gitu ya. Nah, setiap driver nanti akan dikaitkan dengan perangkat keras I/O dalam hal ini. Tadi di perangkat I/O, ya dia punya prosesor, gitu ya, yang beri perintah ada driver. Dia punya controller yang mengontrol kerja daripada mesin. Tadi saya beri contoh, kalau ada perintah untuk membaca atau mengambil data atau mengakses data nama file A di DVD misalnya, ya akan ada mekanisme untuk pertama memerintahkan membaca indeks data itu ada di mana. Kelihatan tuh kalau Anda suka lihat kerjanya DVD, ada titik merah. Nah, titik merah yang berjalan tuh dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Belum si CD-nya atau DVD-nya yang berputar. Ya, nah, ini yang mengendalikan ini semua yang dikatakan dengan controller. Ya, baru di level paling bawah sekali perangkatnya gitu ya. Nah, ini struktur umum dari kernel I/O di sistem komputer. Oke, ada mau tanyakan di sini? Paham? Paham, Pak. Oke, nah satu konsep penting di dalam ini juga sudah selalu saya ceritakan, ada DMA, Direct Memory Access. Komputer zaman sekarang modelnya multitasking. Soal multitasking sudah kita jelaskan, selalu kita jelaskan pada minggu kemarin. Jadi konsep di mana sebuah komputer itu bisa menjalankanlah beberapa program aplikasi secara bersama-sama. Jadi model bersama-sama seperti itu. Di level user sih melihatnya tidak bersama-sama, tapi sebenarnya di level fisik ya nggak bersama-sama. Prosesor tetap cuma satu dan digunakan bergantian. Kemudian pada saat kita berdiskusikan soal manajemen proses, scheduling terutama, itu bahwa dalam pengelolaan proses itu, semua proses itu punya status lah, kalau boleh dibilang begitu. Salah satu statusnya adalah wait. Wait ini adalah status di mana ujuk-ujuk proses itu minta perangkat I/O itu bekerja. Jadi ada proses I/O di situ. Nah, begitu ada proses I/O itu di situ, maka yang bekerja adalah I/O prosesor. Yang bekerja I/O berarti ya karena konsep itu bahwa semua perangkat I/O punya I/O prosesor, CPU nganggur. Nah, yang namanya
komputer namanya proses. Ya, konsep komputer kan cuma bisa satu. Komputer itu adalah mesin, alat pemroses data. Ya kan, konsepnya ada dari zaman kita awal-awal kuliah, awal-awal belajar, awal-awal ngerti komputer, ada input, proses, output. Input data diproses menghasilkan output informasi, kan teori seperti itu. Nah, kalau kembali ke konsep di operating system bahwa perangkat I/O punya prosesor, tentunya yang namanya prosesor, pemroses yang proses adalah data. Konsepnya lagi, data itu ada di mana? Ya, data itu ada di memori, karena semua bisa dieksekusi kalau semua itu ada di memori. Lah, yang bisa mengakses memori, yang paling dekat dengan memori itu adalah CPU, prosesor utama, main prosesor. Lah, kalau I/O prosesor itu bisa bekerja secara mandiri, ya berarti harusnya ada fasilitas yang memungkinkan akses langsung si I/O prosesor, si perangkat I/O ke memori. Nah, bagian dari pengorganisasian komputer yang memungkinkan perangkat I/O itu langsung mengakses memori tanpa mengintervensi, minta bantuan lah daripada main prosesor, itu dikatakan dengan DMA, Direct Memory Access. Ya, supaya apa ya? Supaya semua perangkat I/O itu bisa bekerja secara mandiri. Zaman dulu waktu zaman model komputer masih single tasking, itu tidak bisa. Ketika perangkat I/O itu butuh sesuatu, harus lewat CPU yang ngambil, nah kemudian CPU berikan ke perangkat I/O. Maka ya itu tidak mungkin, di situ muncul ada multitasking. Zaman sekarang tidak, dengan adanya DMA dimungkinkan semua perangkat I/O itu bisa langsung mengakses memori. Nah, ini komponen yang juga terkait dengan pengelolaan perangkat I/O, Direct Memory Access. Oke, ini sudah sering lah kita diskusikan. Ini contoh saja langkah-langkah komunikasi antara IDE disk controller ya, hard disk dengan DMA. Nah, kemudian juga soal interupsi. Sekali lagi kita bicara pengelolaan I/O, juga sudah kita pernah diskusikan di awal-awal bahwa kadangkala dalam teori operating system itu diistilahkan sebagai interrupt driven system. Ya, sebenarnya tugas fungsi utama operating system itu kan mengelola semua sumber daya yang ada di dalam sistem komputer, mengelola. Ya, pengelolaannya basisnya adalah interupsi, karena masing-masing bisa bekerja sendiri-sendiri, ya selama tidak ada masalah ya kerjalah gitu ya, begitu ada masalah beritahu saya gitu ya, dalam operating system. Nah, beritahu saya itu artinya bahwa operating system akan memberikan interupsi secara fisik. Kemarin juga sudah pernah kita jelaskan, begitu ada interupsi daripada perangkat I/O ke operating system, maka akan ada penanganan terhadap interupsi itu beda-beda gitu ya. Maka kan kemarin ada interrupt vector. Setiap interupsi akan ada kode. Kalau kodenya A, maka operating system harus menangani A. Kalau kodenya B, operating system harus menangani B. Penanganan A, penanganan B itu sebenarnya adalah operating system mengeksekusi modul kecil untuk A, untuk B, untuk C, gitu ya. Nah, itu yang kemarin dikatakan interrupt service handler, gitu ya. Jadi sebenarnya penanganan interupsi itu ya proses sebenarnya. Proses dari sebuah service handler untuk interupsi sebuah program kecil, rutin kecil, gitu ya, yang dieksekusi. Nah, kemarin juga sudah kita pernah ceritakan, gitu ya. Kalau kita bicara proses yang dikerjakan oleh CPU ada dua, ada yang user proses, ada yang system proses. Ya. Contohnya sistem proses adalah interupsi. Nah, konsep dalam pengelolaan operating system kemarin sudah kita ceritakan, bisa saja sebuah proses yang sedang dalam posisi penggunaan CPU terinterupsi, gitu ya. Nah, masalahnya adalah interupsi itu punya prioritas yang tinggi.
Jadi sebuah proses yang ketika prosesor sedang digunakan oleh interupsi, maka dia tidak boleh diinterupsi. Itu apa namanya, modernizable gitu ya. Jadi tidak boleh. Yang boleh diinterupsi hanya kalau prosesor sedang digunakan oleh proses-proses yang datangnya dari user. Nah, dalam hal bagaimana mengetahui, oh ini proses user, oh ini prosesnya adalah sistem call, itu kemarin ya ada statusnya ya dalam di teori waktu kita diskusikan mengenai manajemen proses itu ada statusnya lah, ada bitnya lah, statusnya sedang user proses kah atau statusnya sedang sistem call kah gitu ya. Nah ini konsep dari interupsi, dan ini sudah selalu kita diskusikan di beberapa kali lah di diskusi-diskusi minggu lalu gitu ya. Nah ini yang dikatakan dengan interupsi. Oke, ini sudah clear gitu ya. Oke, ada yang bertanyakan di sini? Oke, nah tadi ya, kalau lihat dari strukturnya, satu struktur ini tadi, sistem komputer ini itu di level hardware itu kan masing-masing punya controller gitu ya. Masing-masing punya controller, ini sisi hardware-nya ya. Ada pengendalinya, ada drivernya, itu di sisi software-nya. Dan banyak, bisa lebih daripada satu, tidak bisa digeneralisasi. Kenapa? Karena perangkat itu punya tupoksinya masing-masing gitu ya, punya tugas, punya fungsi itu berbeda-beda, mengakibatkan karakteristik daripada si perangkat itu yo berbeda-beda. Nah, begitu kita berbicara beberapa karakteristik dari perangkat itu, ya ini kita bicara terkait dengan dimensi daripada perangkat I/O itu, ya macam-macam gitu ya, tabel ini. Kalau kita lihat perangkat I/O dari sisi data transfer, model data pentransferan datanya itu ada dua model. Ada yang basisnya adalah karakter, ada yang basisnya blok gitu ya. Contohnya tadi saya beri contoh, kalau modelnya apa namanya ya, tadi sebagai contoh ada hard disk storage misalnya, modelnya IDE misalnya, itu kalau Anda perhatikan ada colokan ke dalam situ komputer itu bentuknya pita kabel bus lah, kalau sering Anda sering ngoperate komputer mau beli kabel itu Anda kan bilang kabel bus untuk hard disk misalnya, IDE, ya dikasihnya kabel kayak pita begitu nanti gitu ya. Nah itu isinya ya pita seperti itu, kalau Anda pegang bergerigi, di mana setiap gerigi itu di dalamnya ya kabel. Kalau komputer zaman sekarang satu byte itu 8 bit. Nah, jadi minimal akan ada 8 gerigi untuk masing-masing bit di setiap kali kita mengirimkan data. Jadi kalau data kodenya A misalnya, A itu kalau dibitkan, ASCII kan jadi berapa? 125 namanya kalau nggak salah ya. Itu kalau dibinarkan jadi kombinasi 0101 ya ada off atau on di kabel gitu ya. Minimal 8. Ya tidak 8, lebih daripada 8 itu, karena ada beberapa beberapa bit untuk statusnya ya, parity checknya, kemudian macam-macam lah gitu ya. Nah ini sekali ngirim data satu karakter 8 bit gitu ya. Ada yang model blok ini biasanya apa namanya ini, kalau contoh paling gampang itu kalau bicara apa namanya ini, pengiriman akses terhadap storage, kadang-kadang apa namanya, kan kalau data itu disimpan di dalam storage itu kan sebenarnya itu untuk satu area, ini minggu depan kita diskusikan. Sama seperti memori, penyimpanan data di storage itu kan ada alamatnya lah gitu ya. Satu alamat tuh isinya tidak cuma satu karakter, tidak cuma satu byte, tapi beberapa banyak byte gitu ya. Nah itu satu blok. Jadi kalau silinder misalnya hard disk misalnya, basis alamatnya adalah basisnya pada silinder yang mana, kemudian di site yang mana, track yang mana, sektor yang mana. Nah, data dikirimkan tentunya tidak satu persatu, tapi sekalian banyak gitu ya. Nah ini yang namanya model transfer data basisnya blok.
Oke, habis ini ada yang bertanyakan terkait dengan aspek data transfer. Oke, kemudian yang kedua, kalau lihat dari aspek metode akses. Ada dua metode akses, ada yang sequential data dikirimkan secara sequence, ya contohnya paling gampang modem gitu ya, itu kan sequential. Tape, ilustrasi paling gampang tuh kalau kita beri contoh tuh magnetic tape, cartridge kalau dulu sih besar sekali kayak pita yang digulung gitu ya. Kalau sekarang bentuknya cartridge kayak kaset gitu. Nah, itu data kalau dibaca ya ada kayak muter tape. Saya nggak tahu zaman Anda. Ya saya pernah mengalami zaman masa konvensional sampai zaman masa canggih. Zaman dulu dengar musik lewat kaset gitu ya. Nonton video lewat video, dulu zamannya pakai model beta atau model VHS, benar-benar pita gitu ya. Sekarang enggak, semua elektronik, dengerin musik aja MP3 gitu ya, film ya MP4 gitu ya, MPEG gitu ya. Nah, zaman dulu modelnya masih ada tuh sequence tape, magnetic tape. Sekarang paling-paling cartridge untuk masih dipakai untuk apa? Untuk backupan sebenarnya. Nah itu bentuknya ya pita begitu, itu kalau dibaca ya sequence, nggak bisa ngacak, mesti dari depan ke belakang karena dia berputar, pita tuh berputar itu digeser ke ada head pembacanya, magnetik di situ. Nah beda dengan CD-ROM, disket, disk gitu ya. Itu kalau membaca data random mau dibaca di mana saja bisa, ya, ngacak tempat, tidak usah berurutan gitu ya. Nah ini akses method. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal penjadwalan pentransferan data. Ada dua, ada sinkronus, asinkronus. Kalau sinkronus ya tape tadi contoh sequence gitu ya. Itu sudah lah. Kalau sinkronus ya mau nggak mau lah, urut lah. Nah yang disk kan karena random ya model pentransferan data asinkronus. Bisa saja terjadi. Kalau tape itu kan yang urut depan sampai belakang gitu ya. Kalau disk itu kan di-share, bisa saja ada beberapa buah proses mengakses disk pada saat bersamaan. Nah, dalam hal pentransferannya tidak selalu, ini dulu selesai, semua dikirimkan, baru nanti ini. Tidak, tapi bisa saya bagian ini dulu dikirimkan dari untuk proses A, belum selesai, nanti diambil dulu proses B, taruh diberikan untuk proses B. Jadi bisa tidak tuntas untuk satu proses yang mengakses disk gitu ya. Nah itu model yang sinkronus. Kalau sinkronus itu selesai dulu satu file, satu data, baru beralih pada data yang lain. Kemudian itu kenapa? Karena tadi itu karena karakteristik aspek sharing yang berbeda. Kalau tape itu dedicated, kalau disk shareable. Dedicated itu ya di satu persatu gitu ya. Tape nggak mungkin di-share gitu ya. Kalau disk bisa di-share, Anda copy sebuah file, kemudian Anda copy lagi sebuah file, Anda kelihatan di Windows itu ada dua gambar perpindahan data gitu ya, ada dua di situ. Nanti ada copy lagi, ada 3, makin banyak ya bisa, tapi akibatnya makin lambat. Lihat aja, coba saja gitu ya. Ya kenapa? Karena lagi tengah-tengah copy diizinkan untuk melayani proses yang lain. Nah ini yang modelnya shareable. Kemudian juga dilihat dari kecepatan, aspek kecepatan, beda-beda pula gitu ya. Nah, kalau kita bicara kecepatan itu macam-macam ya, modelnya ada latensi itu waktu yang diperlukan untuk, kalau di situ waktu yang diperlukan untuk mendapatkan data dari data berikutnya. Jadi sekarang ambil data di disk, nanti akan minta ngambil data lagi, ada jeda waktu itu di situ. Nah, itu dikatakan dengan latency time. Seek time itu waktu yang diperlukan untuk membaca data setelah mendapatkan posisi. Kan tadi saya cerita dalam mekanisme pengaksesan data ada 2 tahap. Yang pertama cari di mana posisi data itu berada. Itu nanti minggu depan kita diskusikan ya. Setelah dapat posisinya baru akses data yang bersangkutan. Ada jeda waktu antara mendapatkan informasi di mana posisi data ke proses pengaksesan datanya. Itu udah jeda waktu di situ. Nah, itu dikatakan dengan seek time. Kemudian transfer rate, ini waktu yang diperlukan untuk mentransfer data dari storage
dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Paling gampang kalau Anda lihat ngopi file saja. Itu kalau ngopi file pakai Windows 10 ya, 810 lah, 810 lah. Itu kelihatan tuh ada grafik yang bergerak-gerak tuh. Ada sekian kilobyte per S, sekian KBS per S, itu berubah-ubah. Nah itu ini dimaksud dengan transfer rate. Kemudian delay between operation, clear gitu ya. Ini waktu diperlukan untuk beralih dari selesainya sebuah pelayanan perangkat I/O untuk sebuah proses ke proses yang lain. Ini dari aspek kecepatan perangkat. Kemudian terakhir adalah dari aspek I/O direction. I/O direction arah. Jadi ada macam-macam lah, ada read only. Contohnya CD-ROM ya read only gitu ya. Ya walaupun sekarang ada CD-RW, mereka modelnya sebenarnya prinsipnya ada CD-ROM itu ya read only. Kemudian ada write only itu ya contohnya adalah graphic controller ini loh, apa namanya nih, perangkat monitor gitu ya. Kemudian ada read write ya disk. Nah ini sekali lagi semua perangkat I/O itu berbeda-beda tergantung kepada tupoksinya dan akibatnya ya karakteristiknya ya beda-beda. Aspeknya paling tidak 6 ini lah, walaupun ada yang lain-lain gitu ya. Nah ini terkait dengan karakteristik daripada I/O device. Oke, masih ada yang mau tanyakan? Halo? Paham atau bingung? Atau bingung paham? Paham, Pak. Oke, nah sekarang bagaimana metode? Ada 2 metode. Nah ini metode I/O. Kan kita bisa buat program ya, yang dalam pengeksekusian program itu nanti akan ada proses I/O nyetak misalnya gitu ya. Nah ada 2 metode dalam penerapan penggunaan perangkat I/O. Yang pertama adalah model umum, model yang paling gampang kita mengerti karena saban-hari kita ketemu dengan itu gitu ya. Itu adalah modelnya sinkronus. Tadi ya, model sinkronus, konsep kerja daripada bagaimana komunikasi antara CPU, kernel ke perangkat I/O itu pertama tentunya akan ada permintaan request, ada instruksi. CPU mengerjakan instruksi, prosesor mengerjakan instruksi, ujuk-ujuk prosesor ketemu instruksi I/O masuk ke CPU, masuk prosesor. Nah, karena dia masuk ke prosesor, maka langkah yang dilakukan adalah dia kirim perintah itu ke driver. Oke. Lah kemudian mengaktifkan kerja dari perangkat I/O, akan ada apa namanya, controller di situ yang bekerja yang akan ngambil data, kemudian akan katakanlah transfer data. Nah, data dikembalikan kemana? Dikembalikan ke proses. Ya, jadi ada aktivitas seperti itu. Jadi dari CPU, kemudian kirim ke device driver, kemudian ada kerja daripada perangkat I/O. Nah, kalau sudah selesai, kembalikan ke CPU bahwa dia sudah selesai. Nah, artinya bahwa dari sisi proses, itu lanjutkan instruksi berikutnya. Nah, mekanismenya seperti ini. Ini paling mudah, sinkronus. Instruksi berikutnya akan dikerjakan kalau perangkat I/O itu sudah selesai. Ini model yang sinkronus. Model ini model umum lah gitu ya. Nah, model asinkronus adalah sini ada jeda waktu yang berawal dari perintah untuk mengaktifkan perangkat I/O sampai dengan perangkat I/O itu selesai bekerja, baru mulai dengan instruksi berikutnya kalau kita bicara prosesnya. Nah, ini model sinkronus. Ini model umum lah gitu ya. Nah, yang teorinya ada, tapi dalam implementasinya hampir tidak pernah ada. Lawannya asinkronus. Kalau model asinkronus itu ibaratnya ada instruksi perintah untuk mempekerjakan perangkat I/O,
tidak perlu menunggu, tidak perlu ngapa-ngapain, langsung proses akan berlanjut kepada instruksi berikutnya. Gitu ya. Nah, ini yang modelnya asinkronus. Jadi katakanlah sebuah program ada instruksi A, instruksi B, instruksi C. B ini untuk mengaktifkan perangkat I/O. Umumnya kerjakan A, kerjakan B, tunggu sampai B selesai, baru kerjakan C. Nah, kalau model asinkronus ini enggak. Asinkronus itu seolah-olah nggak ada B, jadi langsung terkesan bahwa A, C, B langsung dikerja aja begitu, gitu ya. Nah, ini yang model asinkronus, gitu ya. Nah, ini dua metode. Nah, untuk yang asinkronus ini memang sampai sekarang ya hampir sulit lah, memang sulit sekali diimplementasikan kalau diimplementasikan pada model-model yang non komputer paralel. Kalau pada komputer paralel, oke, nggak masalah, karena komputer paralel itu pemrograman paralel itu sudah sejak dalam membuat programnya itu sudah mengatur. Jadi mungkin saja si programmer bisa tidak tergantungkan proses I/O terhadap prosesor gitu ya. Itu sudah sejak awal gitu, sudah diatur seperti itu gitu ya. Tapi pada proses program-program yang normal ya nggak bisa seperti itu. Sehingga untuk yang asinkronus itu dalam hal implementasinya itu sangat sulit gitu ya. Nah, yang paling mungkin adalah model yang paling normal dan mungkin yang mudah dipahami adalah model yang sinkronus. Nah, model yang sinkronus itu ada dua. Ada yang blocking, ada yang non-blocking. Yang paling umum itu adalah yang blocking ya tadi itu. Kalau ada proses masuk ke CPU, katakan saja ada instruksi urutannya adalah A, B, C. A itu prosesor, B itu I/O, C itu kembali ke prosesor, maka perintah C nggak akan dikerjakan sebelum B itu selesai. Jadi ada proses menunggu sampai dengan sebuah proses itu selesai. Nah, itu model yang sederhana, model yang blocking, ini umum. Nah, yang kedua adalah lawan yang model non-blocking. Kemarin, minggu lalu lah, minggu kemarin waktu kita diskusi mengenai proses synchronization. Ini jarang sekali saya perhatikan jarang sekali orang bermain dengan membuat program yang basisnya adalah multi-thread programming. Multi-thread programming itu model di mana kita bisa meng-create beberapa buah proses yang dalam pandangan user itu dikerjakan secara konkurensi, secara bersama-sama, walaupun di level mesinnya itu tidak bersama-sama, tetap gantian. Ya maka muncul itu masalahnya adalah muncul race condition gitu ya. Nah, multi-thread programming itu memungkinkan sebuah proses bekerja tanpa menunggu proses itu selesai, perintahkan atau pekerjakan proses yang lain. Kemarin ya kita bicara seperti itu. Nah, ini bisa didesain untuk proses I/O. Jadi ada proses utama, main proses misalnya gitu ya. Ketika ada proses I/O dan kita dalam hal algoritma kita memang berpikir bahwa dia bisa dikerjakan secara mandiri nih. Oh ya sudah, maka dia diimplementasikan sebagai sebuah thread. Ya, jadi ada pekerjaan A misalnya, kemudian pekerjaan B, I/O. Nah, nggak usah ditunggu, langsung kerjakan C. Itu bisa. Sejak awal kita sudah membuat programnya, kita implementasikan dalam model multi-thread programming. Nah, ini bisa. Gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu selesai, bisa mengerjakan instruksi berikutnya, tetapi tetap bahwa ada saat A kerjakan, B kerjakan, baru C. Nah, ini model non-blocking. Gitu ya. Kalau yang asinkronus itu sulit karena kalau bahasa saya itu proses I/O itu tahu dirilah kapan lu mesti jalan, kapan enggak. Nah, itu sulit gitu ya. Nah, ini dua metode dalam pengaktifasian perangkat I/O, ya, sinkronus dan asinkronus. Oke, sampai sini mudah-mudahan dipahami ya, agak sulit ini membayanginnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke ya, nah sekarang kita kembali ke cerita diskusi terkait dengan ini, struktur tadi. Kernel itu kernel itu operating system ya, istilah sederhana yang program yang ada dalam memori yang
berfungsi sebagai operating system. Nah, di dalam kernel itu akan ada beberapa buah subsystem. Ya, ada salah satunya adalah I/O subsystem. Nah, di dalam I/O subsystem ini ada beberapa buah fungsi. Ada beberapa fungsi yang terkait dengan pengelolaan I/O. Yang pertama adalah scheduling. Biar jelas apa namanya nih, judulnya perangkat satu, judulnya perangkat I/O. Ini sumber daya. Kemudian judulnya yang dikelola adalah multitasking. Jadi dalam pengelolaan bisa ada beberapa buah proses yang mungkin saja beberapa buah proses itu akan menggunakan sebuah perangkat I/O. Ya nggak bisa perangkat I/O itu tidak diatur penggunaannya, harus diatur. Ya sebenarnya secara teoritis dalam hal penjadwalan itu sebenarnya sama persis dengan teori penjadwalan di penggunaan prosesor. Tapi sekali lagi bahwa ini sangat tergantung kepada lagi-lagi karakteristik dari perangkat itu. Contoh yang paling gampang sekali, printer. Anda perhatikan, saya nggak tahu Anda tahu apa enggak, tapi mudah-mudahan Anda tahu lah gitu ya. Kadang-kadang kita lakukan begitu. Jadi kalau kita mencetak lah dengan Windows, kita ngetik naskah misalnya, kemudian kita cetak, printer lagi tengah bekerja, kita bisa cetak lagi gitu ya. Dan kita bisa lihat itu lewat di Windows. Printer ini sebenarnya antrian yang mau mencetak itu apa saja sih? Nah, kan kelihatan di situ. Kita bisa lihat lah kalau di Windows ya, kita bisa lihat dokumen-dokumen apa yang akan dicetak oleh printer. Karena kebetulan sederhana printer, dan kita tahu model penjadwalan penggunaan printer itu, kalau teorinya waktu kita bicara pengelolaan proses adalah first come first serve. First come first serve, siapa yang duluan datang itulah yang dicetak. Karena printer ya kategorinya dedicated, nggak bisa lagi tengah-tengah cetak untuk sebuah dokumen dicetak lagi dari dokumen yang lain, nggak mungkin gitu ya. Nah, kalau bicara apa namanya nih, yang non dedicated, yang shareable disk misalnya, tadi kita bisa kok ngopi file, belum selesai ngopi file kita copy lagi file yang lain gitu ya. Semakin ada banyak lakukan ini pada saat yang bersamaan, itu waktu selesainya pengkopian itu jadi lambat. Nah, di sini lagi-lagi di disk diakses dengan cara share. Nah, artinya harus ada mekanisme bagaimana mengatur proses-proses itu dilayani oleh si disk. Nah, kalau lihat teorinya ya sebenarnya teorinya sama proses dengan teori yang dipakai di scheduling untuk CPU. Nah, ini harus fair lah gitu ya. Nah, ini satu fungsi di subsystem I/O scheduling. Yang kedua itu adalah buffering. Buffer itu seperti contoh paling gampang itu kalau Anda suka nonton YouTube. Kita nonton di YouTube itu kan data filmnya gitu ya, data videonya itu kan ada di server YouTube gitu ya, di sono di Amerika lah itu misalnya. Komputer kita yang nampilin videonya ya di Indonesia misalnya. Nah, ada proses pengiriman data tentunya dari server yang di Amerika misalnya ke komputer kita yang di sini lewat jaringan, lewat internet. Nah, ya Anda tahu lah, ada istilah backbone itu. Ya Anda juga tahu lah bahwa ketika nonton YouTube itu kan di bawah itu kan ada dua garis yang bergerak, ada garis warna merah, ada garis warna putih. Warna merah itu kalau ketemu dengan warna putih itu diem itu streaming kita gitu ya. Nah, kadang-kadang warna putih itu cepat mendahului yang merah. Tapi kadang-kadang lambat hingga pada suatu saat ujung merah sama ujung putih itu ketemu. Nah, yang putih itu adalah ilustrasi data yang sudah diambil atau sudah didapatkan dari server YouTube-nya. Yang merah itu adalah gambaran data yang sudah diproses karena proses
penampilan video itu konstan di komputer itu konstan gitu ya. Sementara pengiriman data dari servernya YouTube ke komputer itu bisa bervariabel, bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena tergantung kepada pengaksesan internetnya. Jadi kalau lagi banyak yang akses, maka drop itu kecepatannya. Tapi kalau lagi kosong, ya bisa cepat gitu ya. Nah, kalau demikian, maka cara yang paling tidak mengganggu prosesan data oleh komputer kita ya diadakan tempat sementara lah, tampungan sementara lah, macam gayung begitulah. Situ ditaruh, kemudian proses kan baca dari yang situ. Nah, si gayung itu istilahnya dikatakan dengan buffer, supaya password tidak mengganggu proses daripada komputer kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga buffering ini diberlakukan dalam konteks perbedaan transfer data. Tadi salah satu karakteristik dari perangkat I/O adalah misalnya blok. Data dikirimkan per blok. Ada 2 device, ada 2 perangkat I/O. Katakanlah satu dalam hal menuliskan data, itu katakanlah dia menuliskan dan mengirimkan data lah ya, dalam pengiriman data, pengaksesan data itu per blok. Yang satu katakanlah besarnya 1 kilo per blok, yang satu besarnya 2 kilo per blok. Kemudian mau di-copy dari yang 2, katakan mau dikirimkan dari yang 2 blok ke 1 blok. Kalau 2 langsung ditaruh ke 1, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak mungkin. Yang nerima cuma 1 blok, sementara yang mau dikirim itu 2 blok. Nah, gimana cara mekanismenya? Ya, mekanismenya adalah pakai buffer. Yang 2 blok ditaruh dulu di buffer, lah kemudian per 1 blok dikirimkan ke yang device yang 1 blok. Nah, ini fungsi daripada buffer. Jadi buffering ini mekanisme pengelolaan data, penyimpanan data, katakanlah penyimpanan data sementara, untuk menjembatani perbedaan baik kecepatan proses maupun perbedaan besaran data pengiriman. Nah, ini buffering ini fungsi yang kedua yang ada dalam subsistem I/O. Oke, sampai sini yang bertanyakan. Paham ya? Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ada fungsi dalam subsistem I/O yaitu caching, fast memory holding copy of data. Contoh yang paling gampang, jadi semua proses I/O itu lambat. Semua proses I/O itu cenderung lambat gitu ya. Karena cenderung lambat, sementara user itu maunya performasi komputer cepat begitu, saya minta sesuatu langsung muncul gitu ya. Maka salah satu tekniknya, salah satu mekanisme yang bisa dipakai adalah dibuatlah dengan menggunakan teknik caching. Caching itu ini membuat seolah-olah performasi sistem itu cepat dengan memberikan hasil secepat mungkin yang ke user. Sementara sebenarnya realnya hasil yang diberikan ke user itu bukan hasil proses, tetapi kopian daripada hasil proses terdahulu. Nah, contohnya begini, contoh paling gampang, saya nggak tahu ada pernah coba apa enggak, kalau kita browsing, biasanya yang paling sering kita akses adalah google.com. Sampai saat ini ya, paling tidak, paling nggak saya gitu ya, itu mengakses google.com. Kita ketik google.com, tekan enter. Seolah-olah memang muncul tampilan di monitor bahwa sudah masuk, sudah dikirimkan lah data dari google.com, yang kelihatan tuh tampilan di komputer kita. Terus kita search sesuatu, ketekan tanda loop itu, kaca pembesar, tahu-tahu tertulis itu tidak ada koneksi ke servernya Google, ke network, ke jaringan. Padahal sebelumnya itu muncul gitu ya. Ya, itu contoh daripada caching. Jadi ini mekanisme yang menyimpan kopi-kopian lah, menyimpan kopi-kopian dari hasil-hasil proses yang sering sekali digunakan oleh user. Nah, sehingga itu tadi terkesan performansi daripada komputer itu cepat. Padahal sih enggak gitu ya. Nah, ini fungsi yang istilahnya caching.
Oke ya. Nah, kemudian fungsi yang keempat di dalam pengelolaan perangkat I/O itu adalah spooling. Spool itu singkatan dari Simultaneous Peripheral Online Operation. Tadi ya, dalam hal bagaimana metode pengaktifasian perangkat I/O yang yang paling populer itu adalah sinkronus. Model sinkronus seperti ini, yang ceritanya ilustrasinya sebelah kiri. Jadi kalau katakan ada proses, di dalam proses itu ada 3 instruksi, A, B, C, ya. A itu proses komputasi prosesor, B proses I/O, C proses komputasi prosesor. Yang C tidak akan bisa dikerjakan kalau si B belum selesai. Ya. Tunggu si B selesai dulu, indikator ada interupsi, baru melanjutkan instruksi berikutnya. Ini model sinkronus. Nah, Anda bayangkan printer, saya beri contoh saja printer di Windows lah paling gampang. Kalau kita ngetik naskah, katakanlah besar naskahnya 100 halaman, perhatikan di Windows ya, 100 halaman. Kemudian kita perintah cetak. Begitu kita perintah cetak, ya harusnya kita tidak bisa mengedit apapun dalam naskah. Kita tidak bisa mengedit apapun dalam naskah sebelum cetakan itu selesai. Nanti kalau sudah selesai, baru kita bisa mengedit. Nah, Anda bayangkan kalau misalnya kita begini, zaman dulu begitu juga gitu. Kita tidak bisa mengedit kalau printer belum selesai. Nah, bayangkan kalau cetakannya jumlahnya ya banyak 100 halaman. Wah, kita akan nunggu lama sekali nih printer ini mencetak. Nah, sehingga zaman sekarang ini canggih gitu ya. Anda perhatikan di Windows, di Microsoft Word kalau Anda mau mencetak. Anda perintah mencetak, begitu Anda cetak kan kelihatan tuh di layar tuh, mencetak halaman 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 100. Butuh waktu yang cepat untuk bisa menyelesaikan mencetak 100 halaman. Selama mencetak 1 sampai dengan 100 halaman itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru kita bisa mengedit itu file. Nah, Anda perhatikan, walaupun di situ sudah tertera bahwa sudah tercetak 100 halaman, tapi bisa terjadi printer itu belum mencetak apapun bahkan mungkin akan mencetak halaman pertama, sementara kita sudah bisa mengedit, sementara si Microsoft Word-nya sudah setahunya adalah bahwa dia sudah selesai. Nah, ada mekanisme yang seolah-olah menyatakan bahwa perintah mencetaknya sudah dikerjakan, tapi sebenarnya belum gitu ya. Ada perintah sedang mencetak, jadi ada yang mau dicetak itu di hold dulu gitu, dipegang dulu sampai sementara si printer bekerja. Tapi buat si proses ya dalam Microsoft Word kita mengedit itu menganggap itu sudah selesai. Nah, ini mekanisme yang seperti ini yang mengelola luaran daripada sebuah proses gitu ya, untuk diberikan kepada benar-benar real perintah perangkat I/O itu gitu ya, perangkat I/O-nya itu yang dikatakan dengan spooling gitu ya. Ada istilah spool singkatan dari Simultaneous Peripheral Online Operation. Nah, ini fungsi keempat dari I/O subsystem. Kemudian fungsi yang kelima terakhir adalah device reservation. Ini clear, memang harus ada satu fungsi. Saya nggak tahu Anda tahu apa enggak, kalau kita mau membackup sebuah, contohnya kalau kita mau membackup data, gitu ya, maka biasanya yang kita lakukan adalah kita set eksklusifkan file yang di backup itu, berkas yang mau di backup dulu. Kita eksklusifkan itu dalam artian bahwa yang akan menggunakan si data itu adalah ya kok proses kita, gitu ya. Nah, ini maksud dari device reservation. Memang mekanismenya harus begitu, karena tidak bisa namanya membackup itu. Ya, walaupun sebenarnya ada dua metode ya. Kalau Anda ingat ada metode yang cold backup sama ada hot backup. Gitu. Kalau hot ya dieksklusifkan, kalau yang cold ya boleh sambil berubah lah. Penggunaan data masih diperbolehkan lah oleh proses yang lain. Nah, tapi tetap ada mekanisme yang mesti disediakan, yaitu bagaimana melakukan pengeksklusifan terhadap sumber daya yang memang harus
proses. Ya, memang dampaknya hati-hati adalah pada kondisi deadlock, itu yang sudah selalu kita ceritakan itu ya. Nah ini 5 fungsi yang minimal harus ada di subsistem I/O. Oke, ada yang bertanyakan di sini? Pak, yang device reservation seperti kalau misalnya kita sedang buka dokumen lalu ada kita menghapus, itu kan langsung ada instruksi bahwa itu sedang di lock oleh aktivitas yang lain itu ya Pak ya? Ya, betul. Betul itu. Kalau sedang di copy pun ini nggak bisa gitu ya. Pak mau nanya Pak, kalau untuk kan tadi pakai metode caching ya. Caching itu maksudnya mungkin nggak ya satu memori atau satu komputer itu karena kebanyakan cache jadi mengakibatkan apa gitu tuh? Caching ini prinsipnya, caching ini mengcopy, sekali lagi mengcopy hasil-hasil proses yang sering sekali dijalankan oleh user, mengcopy. Ngopinya kemana? Yang ngopinya ke storage, hard disk lah gitu ya. Kan sekali lagi Windows itu operating system itu adalah program. Operating system adalah program. Yang namanya program pasti berbicara dua, berbicara instruksi dan berbicara data. Nah, namanya data ya banyak sekali tergantung pada tugas fungsinya masing-masing. Nah, dalam hal subsistem I/O salah satunya ada fungsi caching. Nah, dalam hal operating system dia pasti punya data. Data apa? Data dari data dari hasil proses-proses yang sering dikerjakan oleh user. Data disimpan di mana? Ya di storage. Artinya kalau kalau banyak ya akan makan banyak itu space di hard disk gitu ya. Itu pasti akan ada hubungan langsung caching terhadap penggunaan storage di media penyimpanan data. Itu ada ininya nggak sih Pak? Kalau misalnya rentang waktu berapa cache itu akan kehapus nanti ketika dia akan use lagi gitu. Atau ketika komputer mati aja akan kehapus atau gimana? Enggak, caching itu kemarin data itu ada dua teorinya ya. Kalau kita bicara teori sifat daripada data itu ada dua, ada yang persisten, ada yang transient. Semua yang disimpan di RAM itu sifatnya adalah transient. Jadi kalau disimpan di RAM ya listrik mati, komputer mati, hilang datanya. Tapi ada data yang sifatnya persisten. Persisten itu data itu ada di posisi di storage, listrik mati tetap ada gitu ya. Nanti bisa digunakan ketika sistemnya nyala lagi gitu ya. Caching ini modelnya adalah persisten, jadi ada di dalam storage gitu ya. Nah tadi memang saya nggak tahu, tapi saya belum pernah ngotak-ngatik gitu ya. Tapi logikanya mungkin ilustrasinya begini. Saya nggak tahu Anda tahu enggak ya. Di Windows itu, di browser Google, saya sering pakai Chrome ya. Di Chrome itu suka menyimpan alamat-alamat memori, alamat-alamat website URL gitu ya di dalam history. Oke. Nah itu kalau kita diamkan, ya lama-lama akan penuh itu. Akan banyak lah datanya. Jadi kadang-kadang kita terus mau menghapus untuk menghilangkan data itu, gitu ya. Nah, caching sifatnya seperti itu, gitu ya. Paham? Iya, paham Pak. Berarti kalau misalnya mau itu kita harus sering-sering untuk ini ya, maksudnya cleaning. Oh iya, saya itu punya kebiasaan kalau saya merasa komputer saya lambat gitu, saya install ulang Windows. Karena malas mikir mesti ngilangin file ini, malas tak install Windows saja gitu ya. Dan saya sudah siap ya, saya nggak tahu Anda, kalau saya selalu modelnya hard disk itu saya bagi dua, satu isinya sistem, yang satu isinya data. Manakala saya merasa nggak beres lah pada Windows saya, entah apa penyebab, pokoknya terasa lambat lah gitu ya, ya udah tak install ulang aja Windowsnya
malas nyari sana, malas nyari sini gitu ya. Itu sudah pasti itu. Saya tahu Anda begitu juga kali ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, nah ini kan tadi ya, I/O itu kan sebuah perangkat sendiri ya, dan dia bisa bekerja sendiri ya, kita tahu lah gitu. Akibat dari itu maka performansi daripada komputer kita tuh kadang-kadang juga tergantung kepada performansi daripada I/O-nya gitu ya. Jadi kalau tadi saya beri contoh paling gampang gitu ya, kita punya ngetik naskah sebanyak 100 halaman, 100 halaman, kemudian mencetak di printer laser misalnya, dibanding dengan mencetak di printer dot matrix. Printer itu loh, printer kalau nyetak berisik nih, dia mukul gitu yang buat carbonize, kertas carbonize gitu ya, kertas carbonize rangkapan gitu ya. Jadi kalau nyetak di halaman 1, halaman yang merah birunya kelihatan gitu ya, itu kan mesti pakai printer yang berisik itu gitu ya. Nah, performansi mencetak kertas di printer yang berisik itu dengan printer yang laser misalnya beda gitu ya. Yang laser jauh lebih cepat kayak mesin fotokopi gitu ya. Nah, artinya bahwa sebenarnya lambat atau tidak lambatnya performansi dari baik atau tidak baik performansi dari komputer kita juga ditentukan oleh performansi daripada perangkat kerasnya gitu ya. Nah, itu sudah tidak bisa tidak bisa dihindari ya, perangkat keras juga begitu karakteristiknya. Nah, sehingga kalau dari sisi level software ya, level operating system, level program aplikasi, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan supaya performansi daripada sistem bagus. Yang pertama gitu ya, tadi ya, kan tadi saya beri contoh, kita suka colok-colok pendrive nih, paling gampang sekali kita colok-colok pendrive. Setiap kali kita colok pendrive di awal itu muncul itu ada install drivernya. Saya pinjem pendrive dari teman-teman misalnya, tak colokin lagi, itu belum pernah ada di komputer saya, muncul lagi driver, install lagi driver, pinjem lagi, berkali-kali, sering sekali berganti-ganti. Contoh paling gampang, berganti-ganti driver. Maka sebenarnya ada proses installing setiap driver itu. Nah, semakin banyak driver ini mempengaruhi performansi daripada sistem gitu ya. Misalkan coba saja gitu ya. Jadi sebaiknya jangan gunakan, kalau pendrive ya contoh paling gampang tuh pendrive ya, jangan berganti-ganti pendrive, satu saja gitu ya. Kemudian yang kedua, context switching. Ini juga sudah kita diskusikan di awal-awal gitu ya, terutama waktu kita diskusi mengenai round robin. Context switching itu kan peralihan dari sebuah proses ke proses yang lain dalam hal penggunaan CPU, itu kan. Nah, itu ada jeda ngopi kondisi si proses, kemudian meload baru untuk kondisi untuk proses berikutnya. Interupsi ini mengakibatkan sebuah proses itu sedang berjalan ditunda. Nah, situ muncul context switching. Semakin banyak context switching, itu akan menurunkan performansi. Ya, semakin banyak context switching akan menurunkan performansi. Apa yang disebabkan dari CPU? Kalau kemarin waktu kita berdiskusi mengenai scheduling di proses yang menyebabkan ya hanya pergantian proses saja gitu ya. Tapi dalam konteks I/O ya pergantian prosesnya adalah dari user proses ke sistem call, tadi pengerjaan penanganan interupsi, pengeksekusian dari interrupt service handler. Nah, itu kan butuh waktu di situ gitu ya. Nah, ini yang mengakibatkan turunnya performansi. Yang ketiga adalah dalam hal tadi ditanya copy mengcopy data. Tadi caching tadi itu, caching data adalah prinsipnya memang copy data gitu ya. Ya kalau namanya mengcopy lah. Kalau kita bicara
catchy sebenarnya dalam konteks kemarin kita diskusi mengenai virtual memory, ada proses swapping. Swapping itu kan karena main memori penuh, maka bagian yang harus di swap out kan ditaruh dalam disk, dalam virtual memory, kemudian bagian dari virtual memory yang dirujuk oleh operating system yang dibutuhkan oleh proses itu ditempatkan di dalam memori. Ada pengkopian di situ dari storage ke main memory. Nah, ini juga mengakibatkan turunnya performansi. Ya, Anda bisa coba saja lah gitu ya di komputer, jalankan pada saat yang bersamaan jalankan satu aplikasi, saat yang bersamaan lagi Anda jalankan, coba dengan jalankan sekian banyak aplikasi. Perhatikan itu indikator daripada disk itu yang banyak kedip-kedipnya sering sekali gitu ya. Nah, karena kedip-kedip sering sekali, maka Anda rasakan performansinya kita jadi turun. Nah, ini tiga faktor yang mempengaruhi performansi daripada sistem yang terkait dengan I/O. Oke, sampai sini yang menanyakan. Ya, nah terus bagaimana solusinya untuk meningkatkan performansi yang bisa kita lakukan? Ya tadi ya, yang pertama ya kurangilah konteks switch-nya. Ya artinya gini, Anda mesti konteks dalam hal I/O, konteks switch terjadi karena ada interupsi. Begitu ada interupsi, maka proses akan beralih, penggunaan prosesor akan beralih ke penanganan interupsi yang sedang dijalankan di suspend. Oke, terjadi konteks switching di situ. Nah, maka performansi itu drop. Ya sudah, solusinya adalah kurangi konteks switching, kurangi hal-hal yang bisa menimbulkan interupsi. Ya artinya bahwa pastikan semua perangkat I/O itu berjalan dengan baik. Contoh printer misalnya, ya pastikan jangan sampai terjadi ada paper jam misalnya, jangan sampai terjadi ada nggak sengaja kabel powernya kena satu copot misalnya, sehingga tidak terjadi konteks switching. Nah, ini maksudnya reduce number of context switch. Kemudian yang kedua, kurangi reduce data copy. Reduce data copy ini ya kalau dikaitkan dengan contoh yang paling gampang ya dikaitkan dengan yang terakhir ini gitu ya. Ya tadi itu kalau di Windows ya, kalau misalnya ada penggunaan penggunaan main memory dan main memory itu penuh, maka dia akan terjadi swap in, swap out, ada swapping di situ. Karena main memory itu penuh. Nah, solusinya gimana ya? Kalau kita kaitkan dengan yang kelima itu, ya solusinya adalah tingkatkan, besarkan RAM-nya. Waktu saya beli komputer saya ini, RAM-nya 2 GB. Itu lambat sekali kalau pakai Windows 10. Kenapa? Karena itu tadi, Windows 10 butuh memori yang besar sehingga dia sering sekali ngambil data dari virtual storage-nya sehingga terasa lambat. Maka dulu saya pakai waktu zaman itu ya pakainya 2 aja lah. Kemarin baru saya ganti ini jadi 4 GB. Nah, lumayan bisa jalan gitu ya. Kenapa? Karena kebutuhan memorinya tercukupi, RAM ya, main memory ya tercukupi ya. Jadi proses swapping itu, mengcopy data itu tidak terjadi gitu ya. Kemudian reduce interrupt ini juga sudah saya kaitkan dengan tadi konteks switching gitu ya, karena kalau konteks switching itu ya akan banyak muncul, kalau interrupt itu akan banyak muncul konteks switching. Kemudian terakhir adalah use DMA. Oke, ini sudah pasti komputer zaman sekarang sudah otomatis terset tuh di dalam sistem komputernya sudah ada DMA. Jadi bukan bagian daripada DMA itu sebenarnya komponen sendiri, sebenarnya bukan komponen utama dari komponen utama dari komputer. Komponen utama dari komputer konstruksinya kan hanya ada memori, prosesor, dan I/O. Lah DMA ini sebenarnya kategori I/O sebenarnya gitu ya. Nah, teknologi sekarang sudah mengintegrasikan, ya Anda tahu lah ya, kalau beli komputer zaman sekarang sudah ada DMA-nya, sudah ada modemnya, pun sudah terintegrasi video card-nya gitu ya. Zaman dulu enggak, zaman dulu semua itu mainboard itu hanya temannya CPU dan kawan-kawan gitu ya. Begitu yang lain-lain ya
harus kita colok-colokan dulu ke portnya masing-masing. Gitu ya. Nah ini cara untuk meningkatkan performansi daripada sistem yang terkait dengan I/O. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, monggo silakan, ada waktu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada ide, ya direnung-renungkan lagi apa yang kita diskusikan ini. Kalau kurang jelas baca buku yang sudah kita share. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan ya boleh WA saya atau nanti minggu depan sebelum masuk ke materi berikutnya kita diskusikan. Oke ya. Oke, kalau ada lagi yang mau didiskusikan hari ini sampai sini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.